7 alasan mengapa IRT sekarang wajib hemat. Mindset ibu hemat. Sebelum lanjut, pastikan mom semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bun, apa kabar tim dompet yang isinya cuma struk belanjaan dan kartu diskon minimarket? Jujur deh, siapa yang merasa belakangan ini cari uang? Rasanya kok kayak main petak umpet, tapi pas giliran bayar tagihan, kok dia gercep banget, kayak kurir paket. Kita semua pasti merasa kalau ekonomi sekarang lagi nggak baik-baik saja. Apalagi ada artikel dari Kompas yang sempat bahas soal fenomena kenaikan harga pangan yang bikin ibu rumah tangga harus putar otak 2 kali lipat lebih keras supaya dapur tetap ngebul. Judul video kali ini sengaja aku pilih karena jujur ini bukan cuma soal pelit, tapi ini soal bertahan hidup di tengah gempuran harga beras yang harganya sudah setinggi cita-cita anak tetangga. Jadi, yuk kita bahas. Kenapa sekarang kita wajib banget hemat sebelum saldo rekening kita makin terlihat seperti nomor telepon rumah yang isinya cuma nol semua. Alasan pertama adalah karena ketidakpastian harga barang pokok yang naiknya lebih cepat daripada mood swing kita pas lagi tanggal merah. Bayangkan saja kemarin beli cabai, masih bisa buat sambal sekeluarga. Tapi hari ini harganya sudah setara dengan biaya skincare Korea yang paling murah. Kalau kita tidak mulai rem pengeluaran sekarang, bisa-bisa kita cuma makan nasi, pakai kerupuk, sambil membayangkan rasa rendang yang fotonya kita simpan di galeri ponsel. Kita harus sadar kalau dunia sedang tidak bercanda soal inflasi. Jadi menghemat adalah bentuk perlindungan diri agar kita tidak perlu pinjam uang ke saudara yang ujungnya malah bikin hubungan silaturahmi kita jadi hambar, kayak sayur tanpa garam. Kedua adalah demi menjaga kesehatan mental kita sendiri, supaya tidak gampang tantrum, cuma gara-gara lihat struk belanja bulanan yang panjangnya sudah mirip kereta api eksekutif tujuan Surabaya. Ibu rumah tangga itu butuh kewarasan tingkat tinggi untuk mengurus anak dan suami. Dan percayalah, kalau saldo aman itu adalah obat penenang paling ampuh, melebihi aromaterapi manapun yang ada di toko. Coba bayangkan, kalau kita boros, terus tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, pasti kita bakal langsung panik dan marah-marah ke semua orang rumah. Padahal masalah aslinya cuma karena dompet kita lagi mogok kerja. Jadi hemat itu sebenarnya adalah investasi, supaya kita tetap bisa senyum manis meskipun cucian piring sudah numpuk setinggi Gunung Merapi. Ketiga, kita wajib hemat karena biaya pendidikan anak sekarang harganya sudah tidak masuk akal dan bikin kita pengen balik lagi ke zaman sekolah yang bayarnya masih pakai koin. Kita tidak pernah tahu tahun depan sekolah butuh biaya tambahan apa lagi, entah itu uang buku atau uang kegiatan yang namanya keren. Tapi intinya cuma minta iuran tambahan dengan menyisihkan sedikit uang dari sekarang. Kita setidaknya punya pegangan agar masa depan anak tidak terganggu cuma karena ibunya terlalu hobi belanja barang lucu di pasar gembrong. Contoh nyata saja, kalau kita bisa hemat 10.000 sehari, dalam setahun itu sudah cukup buat beli seragam baru tanpa harus pusing cari pinjaman ke sana kemari. Keempat adalah sebagai bentuk antisipasi dana darurat, karena musibah itu datangnya tidak pernah pakai surat undangan atau kasih kabar lewat WhatsApp dulu. Mesin cuci tiba-tiba mogok atau atap rumah bocor pas lagi hujan deras itu adalah horor yang sebenarnya bagi seorang ibu rumah tangga yang tidak punya tabungan. Kalau kita terbiasa hidup boros, saat hal-hal teknis ini terjadi, kita pasti bakal langsung lemas dan merasa dunia kiamat. Padahal, solusinya cuma ada di manajemen uang yang rapi. Hemat membuat kita punya rasa aman. Ibaratnya, kita punya payung sebelum hujan benar-benar turun membasahi lantai ruang tamu kita yang baru saja dipel bersih.
Kelima, kita perlu hemat untuk mengajarkan nilai kesederhanaan kepada anak-anak kita, agar mereka tidak tumbuh jadi generasi yang apa-apa, tinggal minta tanpa tahu susahnya cari uang. Anak itu peniru yang hebat. Kalau mereka lihat ibunya hobi jajan, hal tidak penting, mereka pasti bakal ikut-ikutan manja dan susah diatur soal keinginan mereka. Dengan gaya hidup hemat yang kita terapkan, mereka bakal belajar kalau kebahagiaan itu tidak selalu harus dibeli dengan barang mahal yang harganya bikin bapaknya pusing 7 keliling. Ini adalah edukasi finansial paling dasar yang bisa kita berikan langsung di rumah tanpa perlu bayar mentor mahal-mahal yang bicaranya pakai bahasa planet lain. Keenam, kita harus hemat. Karena masa tua kita tidak mungkin cuma mengandalkan pemberian anak atau belas kasihan orang lain yang belum tentu ada setiap saat. Kita tidak mau kan nanti di masa tua malah jadi beban buat anak cucu cuma karena waktu muda kita terlalu asyik menghabiskan uang buat beli daster motif terbaru yang jumlahnya sudah 1 lemari. Menabung sejak sekarang lewat cara hemat adalah bentuk cinta kita kepada diri sendiri di masa depan agar tetap bisa menikmati teh hangat dengan tenang tanpa beban hutang. Ingat bun, kecantikan itu bisa pudar, tapi saldo tabungan yang gemuk itu bakal bikin wajah kita tetap terlihat segar sampai usia senja nanti. Terakhir, alasan ketujuh adalah karena kita ingin punya kebebasan finansial yang sebenarnya, bukan cuma gaya-gayaan di media sosial. Padahal aslinya makan mie instan setiap akhir bulan. Hemat itu keren kalau niatnya jelas untuk membangun aset atau membeli sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi kenyamanan keluarga kita secara jangka panjang. Contohnya, daripada beli pajangan rumah yang cuma jadi sarang debu, lebih baik uangnya dikumpulkan buat renovasi dapur, biar kita makin semangat masak buat orang rumah. Fokus pada apa yang benar-benar penting adalah kunci utama agar hidup kita tidak cuma sekadar lewat, tapi juga punya makna dan kualitas yang nyata. Jadilah ibu yang cerdas dan tetap semangat mengelola keuangan, karena di tangan kitalah kesejahteraan keluarga ini dipertaruhkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan berkecil hati kalau dibilang pelit oleh orang lain, karena yang tahu persis kondisi dapur dan isi tabungan ya cuma kita, dan Tuhan saja yang paling mengerti. Mari bangun optimisme bahwa dengan sedikit disiplin dan banyak doa, kita pasti bisa melewati masa sulit ini dengan kepala tegak dan dompet yang tetap terjaga isinya. Semoga tips sederhana ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan mulai besok pagi saat tukang sayur lewat depan rumah dengan segala godaan tempe dan tahu segarnya. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.